Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak jemaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, setiap hari kita mendengar azan 5 kali sehari. Begitu seringnya, terkadang telinga mendengarnya tetapi hati tidak lagi merasakannya. Padahal azan bukan sekadar penanda waktu sholat, melainkan panggilan Allah kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimma da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, beramal saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Quran surat Fussilat ayat 33. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini termasuk mencakup para muadzin, orang-orang yang azan, karena mereka adalah orang-orang yang mengajak manusia menuju Allah melalui panggilan azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Para muadzin adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Para ulama menjelaskan maksudnya mereka paling mudah dikenali, paling mulia, dan paling dahulu memperoleh kemuliaan pada hari kiamat. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui pahala azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan undian, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Begitu besar pahala azan, sampai-sampai bila manusia mengetahui hakikatnya, mereka rela berebut untuk menjadi muadzin. Juga Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suara muadzin didengar oleh jin, manusia, ataupun makhluk lainnya, melainkan semuanya akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Kita bisa membayangkan pepohonan, bebatuan, burung-burung, bahkan seluruh makhluk yang mendengar azan akan menjadi saksi kebaikan seorang muadzin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar azan, jangan kita sibuk berbicara, bermain ponsel, atau tetap bekerja tanpa menghiraukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Setelah itu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca setelah azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca doa ini setelah azan, maka ia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadits riwayat Bukhari. Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya apabila azan dikumandangkan, syaitan lari terbirit-birit sambil terkentut hingga tidak mendengar azan. Ini menunjukkan bahwa azan memiliki kekuatan yang Allah jadikan sebagai sebab terusirnya syaitan. Pada awal Islam, kaum muslimin belum memiliki tanda waktu sholat. Ada yang mengusulkan lonceng seperti Nasrani, ada yang mengusulkan trompet namun seperti Yahudi. Kemudian salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, bermimpi diajarkan lafaz azan. Ketika ia menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa mimpi itu adalah mimpi yang benar. Beliau lalu memerintahkan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu untuk mengumandangkan azan
karena suara Bilal lebih merdu dan lebih lantang. Sejak saat itulah azan menjadi syiar Islam sampai hari ini. Banyak kisah nyata yang menunjukkan bahwa betapa besarnya pengaruh azan. Salah satunya adalah kisah seorang mu'allaf dari Eropa yang menceritakan bahwa pertama kali hatinya tersentuh Islam bukan karena ceramah, bukan karena buku, melainkan ketika ia mendengar azan subuh berkumandang di sebuah kota muslim. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia merasakan sebelumnya. Rasa penasaran itu membuatnya mempelajari Islam hingga akhirnya Allah memberikannya hidayah untuk bersyahadat. Allah. Kisah seperti ini banyak diceritakan oleh para mu'allaf dari berbagai negara. Bagi kita muslim yang setiap hari mendengar azan, jangan sampai nikmat yang begitu besar justru menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Maka mari kita muliakan azan. Bila mampu, berlombalah untuk menjadi muadzin yang memandangkan azan. Jika mendengar azan, hentikan kesibukan kita, jawab azan dengan khusyuk, bersolawat kepada Nabi SAW, baca doa setelah azan, lalu segeralah kita menuju masjid. Karena boleh jadi azan yang hari ini kita jawab dengan penuh keimanan menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan mempertemukan kita dengan syafaat Rasulullah SAW pada hari ketika tidak ada lagi yang dapat menolong selain rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap kali azan berkumandang yang bergetar bukan hanya pengeras suara masjid, tetapi juga hati kita, sehingga Allah memuliakan nama kita bukan sekedar sebagai orang yang mendengar panggilannya, melainkan menjadi hamba yang selalu memenuhi panggilan itu hingga ketika nanti kelak dipanggil memasuki surganya tanpa rasa takut dan tanpa kesedihan. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bishawab wa nahnu la ta'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.